Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Ade Budena, dan Kita Anggia. di acara Care to Share kali ini, teman-teman, saya akan membahas tentang artikel solusi sinergi bagi penderita orang-orang yang menderita keluhan kolesterol Ya, dan pentingnya magnesium. pentingnya produk sinergi yang bernama Kalmak atau magnesium bagi tubuh kita ya teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut, kita berdoa ya supaya acara kita lancar. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik teman-teman, apa kabar? Udah berapa kali ya kita nggak live? Ya. Hari Senin terakhir kita. Senin ya, karena kita masing-masing punya kesibukan di Sinergi. Jadi alhamdulillah kali ini kita bertemu lagi dengan saya dan Bu Tita nih, bisa live lagi, bisa berbagi lagi teman-teman sekalian. Jadi di live kali ini saya dengan Bu Tita berusaha untuk memberikan informasi tentang bagaimana itu kolesterol ya Bu Tita. Seperti apa artikelnya dan pentingnya magnesium bagi tubuh kita. Tapi memang ya saya cerita sedikit lagi bahwa produk yang kita informasikan adalah produk sinergi teman-teman, produk yang memang sudah luar biasa lah. Kalau yang saya biasa ceritakan kan bahwa ini produk tuh dari sinergi Amerika Serikat sana yang berdomisili di Utah ya. Dan di Sinergi ini merupakan anak perusahaan dari Naturesan Science ya. Pemiliknya adalah Dan Hagginson, dan pabrik ini sudah berdiri dari 1972 ya Wita ya. Sudah hampir 48 tahun dan sudah memproduksi sebanyak 800 produk dan sudah tersebar di 33 negara termasuk Indonesia teman-teman. Jadi memang perusahaan ini sudah luar biasa, perusahaan pertama yang mengkapsulkan herbal, dan memang banyak penghargaan dunia ya yang didapat dari produk sinergi tersebut. Ya, contoh ada namanya TGA, Therapeutic Good Administration. Jadi bahwa produk-produk tersebut adalah bisa bersifat menyembuhkan. Jadi bukan hanya nutrisi, Bapak Ibu sekalian atau teman-teman. Yang kedua ada lagi TDA ya, FDA, Food Drug and Administration, bahwa memang ini terbuat dari bahan alami yang memang tidak membuat efek samping ya Bu Ita, meskipun dikonsumsi secara continue terus-terusan dan dalam jangka waktu yang lama, justru lebih bagus ya itu sebagai maintenance nutrisi tubuh di dalam tubuh kita. Yang berikutnya lagi kalau dan ini merupakan GMP ya, manufacturer food terbaik lah gitu ya, pabrik terbaik gitu untuk herbal itu. Terus ada lagi kalau di Indonesia ada sudah tergabung di APLI, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia, dan sudah terdaftar di BPOM, dan halalnya itu bukan halal dari MUI juga tapi IFANKA, jadi Asosiasi Islam dunia ya teman-teman. Jadi MUI-nya dunia lah Bu Tita ya. Jadi aman lah untuk gitu. Jadi yang mayoritas kita Muslim, alhamdulillah produk ini sudah bisa dikonsumsi gitu kan, dan sudah disesuaikan dengan iklim ya Bu Tita ya, dengan orang-orang kita. Jadi alhamdulillah di kita itu sudah masuk 15 produk. Nah, Sinergi ini punya produk kesehatan dan kecantikan. Di produk kesehatan punya program unggulan yang namanya Smart Detox, di mana tubuh itu perlu untuk didetoksifikasi, karena seperti diilustrasikan seperti kendaraan lah ya, dipakai ya, dengan detox itu dibersihkan, dibalancing, dispuring, internal ruangannya juga dibersihkan. Nah, sama juga dengan tubuh kita gitu. Ada namanya program unggulan detoksifikasi. Ada produk kecantikan, namanya program unggulannya adalah detox wajah ya Bu Ita ya. Jadi wajah puasa dan untuk perawatannya dengan memakai produk Trulung. Nah, jadi produk-produk Sinergi ini bisa luar dalam lah teman-teman ya, dengan produk yang sama, kecuali yang untuk perawatan wajah ada tambahannya Trulum itu ya, dimana Trulum ini satu tubuh itu punya 5 manfaat ya. Untuk ada night cream, day cream, ada
segala rupa lah yang ibu-ibu kenal ya. Biasanya kan satu Benar. perawatan itu bisa 5 ya Bu Ita, ini bukan cuma dalam satu wadah gitu, satu tube itu untuk 5 fungsinya udah ada di situ ya Bu Ita ya. Jadi itu teman-teman yang biasa saya informasikan sebagai profil perusahaan. Jadi sebagai pemberitahuan bahwa memang profesional ini sudah luar biasa ya, sudah banyak yang mengkonsumsi, banyak yang merasakan khasiatnya. Atas izin Allah mereka bisa sehat, bisa sembuh, dan dengan maintenance-nya mereka juga sudah bisa merasakan ya, sampai sekarang sudah sehat. Nah, kita ke topik Bu Tita, mangga kita diskusi nih. Apa yang Bu Tita tahu nih? Sok. Ini yang kebetulan kan kita tuh bangsa Indonesia tuh seneng makan ya Kang ya. Ya. Pasti aja di mana Betul, kuliner apalagi Bandung ya. Kupu-kupu tuh nggak lengkap kalau nggak ada makan-makan gitu kan. Kadang-kadang yang dimakan apa ya? Yang enak-enak gitu kan, enak-enak, yang Sebentar, gurih gitu kan. ini udah ada yang menyimak nih. Terima kasih Ibu Elis Nursidah. Iya, apa kabar Bu Sudah Elis? sudah Sedang menonton ya. Ada juga Ibu Nuni Isyuniar. Selamat sore. Wassalamualaikum. Iya. Lanjut Bu. Ya, itu tadi kan karena kesukaan kita bangsa Indonesia itu yang senang kumpul-kumpul, makan-makan, dan Ya. seringkali yang dibeli itu yang enak-enak dan yang mengenyangkan lah ya. Ya. Tanpa disadari ternyata di sana tuh ada unsur-unsur atau zat-zat yang membahayakan tubuh gitu loh. Ya. Dan akhirnya yang seringkali dialami itu adalah kolesterol. Nah, saya akan membahas mengenai ini orang kok sudah kurus ya, tapi kok ternyata punya kolesterol gitu kan? Ya. Karena biasanya kan kolesterol itu identik dengan orang yang tubuh berlebih ya. Ya, Tapi ternyata obesitas. yang kurus juga bisa kemungkinan itu kena kolesterol. Ya. Ya, ini saya akan coba bahas ya artikelnya. Ya. Bisa dipahami kalau orang yang kelebihan berat badan atau gemuk itu cenderung kolesterolnya tinggi. Ya. Tapi kenapa banyak juga ditemui orang yang berat badannya normal atau kurus Ya. ternyata memiliki kolesterol yang tinggi? Ya. Ini karena pada mereka yang berat badan kurus atau normal terkadang salah dalam memilih jenis makanan. Karena merasa berat badannya dalam posisi aman, mereka makan sesukanya. Ya. Dan kalau pilihan makanannya cenderung yang tinggi kolesterol tanpa diiringi dengan aktivitas yang cukup, maka tak heran kolesterol bisa menumpuk di dalam tubuh mereka. Ya. Dan lagi gejala kolesterol tinggi seringkali tidak ada. Jadi mereka merasa aman-aman saja katanya gitu. Tapi begitu tes kesehatan dilakukan, barulah menyadari kalau ternyata kolesterolnya tinggi. Mayo Clinic pernah melakukan penelitian terhadap 1.101 relawan wanita yang rata-rata berumur 41 tahun. Ya. Hasilnya ternyata 54% itu relawan dinyatakan masuk kategori berat tubuh normal katanya, belum Ya. termasuk obesitas. Tapi yang mencengangkan itu ternyata kolesterol mereka justru mencapai 30% di atas normal. Ya. 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 Jadi bagi Anda-Anda yang berat badannya normal atau kurus, jangan berpuas diri dulu tuh. Tetap harus jaga makanannya. Hal menarik lainnya, manusia tuh rata-rata membutuhkan 1.100 mg kolesterol per hari untuk memelihara dinding sel dan fungsi fisiologis lain. Jadi memang kolesterol juga memang bermanfaat ya, ada manfaatnya buat tubuh itu. Nah, dari jumlah tersebut 25-40% secara normal berasal dari makanan dan selebihnya disintesis oleh tubuh. Jadi produksi kolesterol sebenarnya sebagian besar oleh tubuh sendiri, yaitu sekitar 75% yang diproduksi oleh hati dan sisanya 25% dari makanan. Ini artinya kalau hati kita dijaga kesehatannya, maka kadar kolesterol tubuh juga akan baik. Ya. Nah, ini ada semacam produk-produk untuk mengantisipasi kolesterol tinggi ya. Rekomendasinya ya Bu Tita ya. Untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama bagi mereka yang ternyata setelah katakanlah ke lab atau misalnya dari yang dirasa seperti misalnya bagian punggung terasa berat, Ya. terus sering sakit kepala yang tidak sembuh-sembuh ya. Ya. Atau misalnya begitu bangun tidur terasa kok tidur tapi kok kayak nggak tidur gitu kan. Ya, betul. Atau juga ketika jalan kaki mulai kaki terasa berat, berarti ada kekentalan darah yang mungkin Ya. mengarah ke Dan ada sedikit penyumbatan sudah mulai ada ya, ya. mengarah ke kolesterol. Dan kolesterol itu jangan sampai disepelekan karena dia nanti hubungannya ke sumbatan pembuluh darah yang bisa mengakibatkan jantung koroner.
Ya. Nah, kita ada produk-produk untuk mengantisipasi itu. Bisa dipakai garlic. Ini dari bawang putih alami ya. Tapi dia tidak bau karena disalur oleh klorofil. Nah, ini klorofilnya ada membersihkan darah Ya. dari tumpukan kolesterol. Ini daun alfalfa itu ya, kita ya. Dan satu lagi adalah Mistika. Ini antioksidan yang tinggi untuk menurunkan kolesterol. Ini ada dari acai berry. Tuh, ini insya Allah bisa untuk mengantisipasi kolesterol yang tinggi. Seperti itu Kak Kaput. Ya. Jangan sampai mentang-mentang kita kurus, tidak berat badan berlebih, tapi kalau kita makanan yang tidak dijaga itu bisa jadi ada kolesterol tinggi. Jadi gini Bu Ita, kalau menurut saya nih, hemat saya bahwa memang segala sesuatu asupan makanan itu kan tetap masuknya di pembuluh darah, di sel-sel darah kita. Itu semua yang namanya makhluk hidup ciptaan Allah itu, apalagi manusia itu punya pembuluh darah, yaitu yang menyalurkan proses makanan menjadi segala sesuatu ya, ada karbohidrat, ada protein segala macam, dan itu disalurkan lewat pembuluh darah itu. Nah, kebanyakan kenapa bermasalah itu tadi pola makan yang berlebihan. Ketika mungkin usia sudah di atas 30 tahun atau 40 itu sudah metabolisme itu berkurang. Aktivitas berkurang, terus mungkin olahraga juga berkurang. Jadi ketika makan itu harusnya ada pembakarannya, ada pembuangan gitu kan. Ternyata tidak mungkin. Nah, itu sudah mulai kalau istilahnya ditumpuk ya, seolah-olah bahwa si darah ini kan lama-lama ketika makanannya banyak yang tidak sehat, Bu Tita, yang dikonsumsi itu nempel di pembuluh darah ya. Misalkan kita makan terlalu banyak berminyak, makan terlalu bersantan, yang kita tidak sadari, minuman yang mengandung glukosa tinggi, itu otomatis bisa mengikat lemak itu nempel di dinding itu. Dan ketika itu terus menerus, akhirnya dia nempel. Nah, mulai itu darah ini terganggu nih. Pertama alirannya berat gitu ya. Makanya kenapa orang-orang itu suka merasa sakit badan, terus tiba-tiba tangan tuh bengkak-bengkak karena itu jantung tuh memompanya ekstra ya. Itu satu itu. Yang kedua, jadi si darah ini kan harus ada yang dibawa nih oksigen. Nah, itu juga terganggu. Pasokan oksigen kurang yang dialirkan menuju saraf otak terganggu. Nah, itulah pusing yang terjadi itu. Ya, betul. Kurang oksigen jadinya. Jadi setiap pagi itu malah ya itu bukan enak karena merasa bahwa apa istilahnya terganggu lah ya si bagian ini titik-titik saraf di belakang leher itu kenapa suka pegal. Nah, itu karena itu proses makanan yang memang tadinya misalnya nih, seperti jeroan atau nama usus itu kan kalau di kita mah memang kenapa dikonsumsi ya, kalau di orang lain tuh dibuang gitu. Karena usus itu dia susah larut di di ginjal Bu Tita. Namanya kan kental gitu ya istilahnya. Nah, atau seperti durian, enak rasanya tapi begitu dia disaring oleh oleh ginjal, dia tidak mampu menyaring, itu kan jadi kental. Makanya orang-orang yang punya kolesterol dan darah tinggi ketika makan yang bersoda atau memang makan durian yang memang gasnya tinggi dan memang glukosanya tinggi, itu langsung kontan begitu. Ada yang langsung meninggal, ada yang langsung ke UGD ya gitu, karena itu begitu dia jadi kekentalan darahnya itu semakin meningkat gitu kan. Nah, itu yang menghambat saluran atau tiba-tiba ya pompa jantung berhenti kan. Ya, makanya cepat-cepat itu diring dibuka lagi gitu kan. Nah, itu teman-teman, jadi kolesterol itu memang tidak hanya orang gemuk saja ya. Itu terjadi malah banyak yang badannya kurus tapi kalau pola makannya itu minyaknya berlebihan, terus suka makan makanan bersantan, jeroan dan apalagi dia kurang olahraga sama aja karena kan lewat pembuluh darah. Bukan berarti dia kurus, itu tidak, karena itu kan lewatnya semua ke pembuluh darah. Jadi ya sudah bagi teman-teman nih yang termasuk saya nih ya, udah di usia di atas 40 atau jelita nih jelang 50 tahun nih, ya itu harus sudah mulai memilih-milih lah makanan sehat ya Bu Tita ya, minimal gitu. Kalaupun memang mau ya cuma sedikit aja. Dan yang suka menjadi penyakit yang berlebihannya itu ya Bu Tita. Yang istilahnya kok enak segini, tambah lagi itu ya. Kan jengkol, pete, terus makanan yang enak-enak lah. Nah, ketika berlebihan itu seperti tidak terasa ya. Durian itu enak, nangka itu enak, padahal itu zat yang dikandungnya itu gasnya luar biasa teman-teman. Manis itu kena glukosa, bisa berlebihan. Kelebihan lagi itu bisa menaikkan asam lambung ya, karena memang itu ada zat gasnya itu Bu Tita ya.
Jadi kolesterol itu jangan dianggap main-main teman-teman. Karena itu terjadi, jadi bukan nyalahin makanannya, tapi jenis makanan yang dikonsumsi dengan polanya itu aja. Karena mungkin kerja berat, harusnya makan siang, nggak makan siang, nanti aja sore-sore lupa, akhirnya malam udah makan langsung tidur, kan? Jadi si zat makanan itu tidak tidak dibakar istilahnya, tidak di diserap juga secara maksimal. gitu, akhirnya kan itu menumpuk. Nah, kenapa itu bisa terjadi ya? Kadang-kadang orang tidak paham ya, Wita ya. Seolah yang disalahkan tuh makanan. Yang jelas mungkin jenis makanan iya, tapi tidak semua makanan dianggap bahwa itu mengandung penyakit ya. Karena bila dikonsumsi berlebihan itu yang jadi masalah, itu aja. Ya, betul. Ada lagi berita yang lain? Ya barangkali itu saja mungkin untuk kolesterolnya, karena itu tadilah kebanyakan yang dialami oleh kita tuh udah itu karena senang makan gitu kan. Ya. Apapun makanan yang lezat yang istilahnya menarik, kadang-kadang yang ya itulah akhirnya main sikat aja. Ya. Gitu. Tahu-tahu kan di kemudian hari baru loh kaget ternyata kolesterol. Padahal hanya selama ini saya kan nggak berat badan berlebih atau misalnya obesitas, tapi ternyata bisa kena ke siapa aja gitu yang namanya kolesterol itu. Ya, jadi tentang kolesterol mungkin sekelumitnya seperti itu teman-teman ya. Jadi jaga pola makan dengan jenis makanan yang kita konsumsi, meskipun kita kurus lah gitu kan, atau kita ya sering berolahraga. Nah, sama orang yang berolahraga pun bisa kena karena pola yang itu. Artinya kayak gini lah, olahraga misalkan sore ini atau malam ya, bulu tangkis malam nih, otomatis badan tuh capek, akhirnya lapar, kita makan tengah malam ya, sama aja gitu kan. Begitu paginya tidak terbakar, harusnya ya makan dulu baru olahraga kan, jadi si kalorinya terbakar gitu kan. Nah, itu jadi hati-hati saja, dan kalau solusinya sudah kimia, yaitu hanya meredakan saja teman-teman ya, tidak menyelesaikan masalah. Artinya pokoknya kalau udah ada gejala-gejala pagi-pagi suka pusing, kalau mau bangun susah, tiba-tiba badan pada pegel-pegel, terus malah banyak ngantuk, hati-hati, berarti itu sudah ada proses kekentalan darah yang luar biasa, ada sedikit penyumatan, coba dicek aja gitu kan, atau diskusikan dengan kami, kita punya solusi, baik dicek di telapak tangannya ini, depan belakang ya. Makanya saya bagi teman-teman yang memang saya message Japri, mudah-mudahan bisa diikuti, itu gratis, kita tinggal jawab, kita referensikan herbalnya gitu. Jadi Anda juga punya solusi lah ya di saat pandemi seperti ini kan, kalau mau ke dokter juga susah ya buat kita ya. Parno. Banyak risiko gitu teman-teman. Ada lagi Bu Ita? Ya. Yang mau dibahas yang lain? Udah dulu, sekarang mungkin kita ke artikel selanjutnya. Ya. Apa kan mengenai apa? Ke magnesium tadi ya? Oh ya. Apa yang Bu Tita ini nih mau disampaikan nih dari magnesium ini? Magnesium kadang-kadang kita bertanya-tanya apa sih magnesium ya. Saya juga mungkin kadang-kadang agak jarang ya dengar seperti itu. Jadi kami akan infokan seperti apa magnesium itu. Ya. Magnesium merupakan mineral penting yang diperlukan untuk fungsi normal berbagai organ dalam tubuh, termasuk rangka, jantung, dan saraf. Magnesium berperan dalam pembentukan sel-sel baru dan menjaga hati serta ginjal agar dapat berfungsi baik. Magnesium berfungsi membantu produksi energi, pencernaan, dan fungsi otot. Magnesium itu mengaktifkan vitamin D, kelenjar adrenal, sistem otak, dan saraf. Magnesium dikenal sebagai mineral jantung dan mineral anti-stres. Mengingat beragam peran magnesium dalam tubuh, maka bila kekurangan dapat memberikan efek bagi kesehatan tubuh. Berikut ada beberapa gejala yang berkaitan bila kita kekurangan magnesium. Yang pertama, kelelahan dan badan terasa lemah. Magnesium memiliki peran penting dalam proses pembentukan energi dalam setiap sel dan tingkat energi secara keseluruhan. Pembentukan energi akan terhambat jika jumlah magnesium tidak memadai, sehingga menyebabkan kelelahan dan kelemahan. Yang kedua juga bisa mengakibatkan gelisah dan insomnia.
insomnia itu saat sulit tidur ya. Ya, betul. Kekurangan mineral ini dapat menyebabkan insomnia, kejang otot, kram, ketegangan dan rasa tidak nyaman pada tubuh. Sistem saraf dapat berfungsi baik jika level magnesium mencukupi. Kekurangan mineral ini akan menyebabkan sel-sel saraf tidak dapat memberikan atau menerima impuls secara optimal. Kekurangan magnesium juga akan menyebabkan seseorang menjadi gugup dan lekas gelisah. Ya. Jadi kekurangan yang sering gugup itu kan cepat gampang gelisah, itu kurang magnesium kan. Terus yang ketiga, PMS dan osteoporosis. Gejala PMS dapat diredakan dengan magnesium. Keluhan PMS umumnya terjadi karena kekurangan magnesium dan kelebihan kalsium. Magnesium ini sangat penting untuk mengatur kepadatan tulang sehingga menurunkan resiko osteoporosis. Terus yang keempat, gangguan jantung. Kekurangan magnesium dapat menyebabkan serangan jantung. Wah, tidak ke jantung juga ya. Gangguan awal terjadinya gangguan pada jantung meliputi perubahan irama detak jantung. Detak jantung itu aritmia itu namanya. Ya. Nyeri angina dan pingsan akibat kelelahan setelah melakukan aktivitas fisik berat atau olahraga. Ya. Kekurangan magnesium dapat menyebabkan otot jantung menjadi kejang atau kram dan tidak dapat melakukan kontraksi secara optimal. Ya. 5. Bisa juga menyebabkan sakit kepala, diabetes dan tekanan darah tinggi. Ya. Asma, sakit kepala, migrain, kejang, depresi, fibromyalgia, kegelisahan, artritis dan batu ginjal menjadi lebih juga buruk ya Allah. ketika jumlah magnesium dalam tubuh tidak memadai. Itu juga karena kekurangan magnesium ya. Agar kita tidak mengalami kekurangan magnesium, kita bisa mengonsumsi makanan yang kaya mineral ini, seperti yang terdapat pada sayuran dan kacang-kacangan. Misalnya pada bayam, kentang, almond, kacang mete, pisang, kismis dan lain-lain. Itu ya untuk membutuhkan magnesium itu ya, zat-zat ininya diperlukannya. Dan ini juga kita ada solusi yang lebih praktis, itu yaitu dengan kita menyediakan namanya kalmak, kalsium kalau kita magnesium. Ya itu produk sinergi yang memang untuk memenuhi asupan magnesium itu adalah ada namanya kalsium magnesium, namanya kalmak yang pernah saya perlihatkan ya teman-teman ya. Dan bila kekurangannya sudah parah, antara lain ditandai dengan tremor, yang penting gini. Yang kalau kurang magnesium itu ngedeg-deg, kedutan dan kelemahan otot. Jadi magnesium tuh ternyata kalau kita kekurangan tuh banyak menyebabkan berbagai macam keluhan sakit ya Kang ya. Luar biasa. Kita punya produk magnesium adanya seperti ini nih ya. Adanya seperti ini. Dalam bentuk tablet. Bisa dikonsumsi ya sehari aja menjelang tidur. Setelah makan malam. Itu sangat baik yang saya rasakan. Saya kan biasalah kalau perempuan kan kalau menjelang datang bulan tuh suka pegal-pegal kaki, sakit-sakit tulang gitu kan ya, ngilu-ngilu. Saya cukup minum itu ya, alhamdulillah besoknya udah segar lagi gitu kan. Ternyata memang di sini sebutkan bisa kalau kekurangan itu bisa menyebabkan osteoporosis, juga bisa gangguan PMS itu dapat diredakan dengan magnesium. Hanya tablet sebesar ini warnanya putih. Sekali saja. Gampang. Mungkin kalau bisa dari sayuran langsung bisa kan, itu dari kacang-kacangan itu kan tadi sebut dari bayam, kentang, almond, kacang mete. Bisa itu aja yang harus dikonsumsi ya secara bentuk apa namanya makanannya lah gitu kan. Utuhnya. Itu akan membentuk memenuhi magnesium. Tapi kita punya yang simpelnya, cukup hanya minum tablet magnesium sehari satu setelah makan malam, udah itu sudah tercukupi ya. Nggak usah repot. Nah jadi gini teman-teman, kebetulan yang saya sudah pelajari dengan Bu Tita ini jadi melek tentang kesehatan nih, kita gabung di sini aja Bu Tita, apalagi bahwa si sinergi ini bergerak di bidang kesehatan kecantikan dan berbasis aplikasi ya Bu Tita ya. Nah di aplikasi itu namanya SBIS teman-teman bisa, nanti saya kasih link di itunya ya, link saya share nanti linknya, tinggal di download aja, gunakan email, miliki saja karena di situ banyak produk-produk sinergi dan artikelnya dan deskripsinya, jadi kita bisa tahu gitu apa yang dibutuhkan tubuh. Ternyata kan dulu waktu kita belajar IPA lah dulu ya, saya juga mengalami, kita nggak ngerti gitu.
protein, mineral, magnesium, karbohidrat dan segala macam itu ternyata Allah tuh mendesain tubuh kita dengan berbagai macam nutrisi yang dibutuhkan lewat melalui makanan yang disediakan ya Bu Ita ya. Tapi ya seiring dengan perkembangan zaman ya akhirnya orang membuat pabrik sendiri ya istilahnya untuk secara alami juga dipermudah gitu ya Bu Ita ya. Iya. Jadi yang dibutuhkan tubuh itu bukan bentuknya misalkan sayuran wortel ini buat mata, atau yang dibutuhkan itu adalah sari makannya, sari patinya atau nutrisinya yang dibutuhkan. Jadi tubuh itu bingung kalau membaca yang di luar yang dibutuhkan tubuh gitu kan, dan ya itu yang kita akunya suka aneh-aneh kan. Jeroan itu yang tidak dibutuhkan kita makan, badan bingung ya ini apa gitu yang dimakan itu, malah ternyata mungkin diagnosanya adalah lemak aja yang banyak kan yang dibacanya itu oleh si sensor tubuh itu, apalagi seperti ya yang kayak bersantan, bersoda itu mereka bingung gitu, si tubuh itu bingung. Nah, dengan sekarang Sinergi ini memproduksi produk herbal ini disesuaikan kebutuhan tubuh kita dengan simpel, dengan singkat dan sudah terukur lagi itu satu. Nah, dan itu memang luar biasa, malah lebih bisa jadi pembandingnya tuh luar biasa. 1 sendok klorofil kan itu sudah setara dengan 1 kilogram sayur, dan 1 takar Nutribas itu kan itu sudah berbagai macam serat buah-buahan dan vitaminnya udah luar biasa gitu ya. Makanya kita punya program Smart Detox itu alhamdulillah banyak yang tertolong, banyak yang terjembatani kesehatannya ketika di Smart Detox itu kan ada polanya Bu ya, dengan 232 itu kan, yang 2 itu nutrisi siangnya masih makan nasi meskipun setengah porsi ya Bu Ita ya. 2 hari pertama, 3 hari berikutnya adalah full nutrisi. Jadi tubuh itu dipersiapkan untuk mau dimasuki nutrisi yang sebenarnya nih oleh LS produk terbaik Sinergi, baru 3 hari ketiganya itu sampai 45 itu benar-benar full nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ke-8, ke-9, 10 sama 2 hari berikutnya juga kembali lagi ke normal ya Bu Ita ya. Dan itu dilakukan berulang-ulang dari paket yang 20 hari, 15 hari, 10 hari sampai 7 hari, dan luar biasa itu efeknya. Jadi istilahnya di reset lagi tubuh kita itu. Iya. Si yang dibutuhkan tubuh itu nutrisi itu di reset lagi sama produk-produk Sinergi ini teman-teman. Jadi akhirnya ya tadi punya hasil yang ibaratnya bukan mundur jadi muda, tidak, tapi karena itu ada proses regenerasi sel. Jadi tubuh terlihat seger ya Bu Ita ya, seperti anggap mundur beberapa tahun lah gitu ya. Kulit kencang si kulit ini kan, berseri-seri lah istilahnya, bersih. Terus yang luar biasa lagi adalah seperti mengganti casing. Jadi tubuh ini jadi malah turun berat badan, padahal produk ini bukan untuk berat diet ya Bu Ita kan. Kebayang orang lagi sakit di Smart Detox gitu dalam waktu 20 hari kan mereka tidak kemana-mana lah, boro-boro gitu kan lagi terapi kan, tapi ternyata karena mau minum nutrisi yang dibutuhkan tubuh gitu cepat sekali kan, ibarat tanpa ampas karena semua itu cairan-cairan ya yang mudah diserap oleh tubuh, jadi malah jadi diet istilahnya ya Bu ya. Ada yang turun 5 kilo, ada yang 8 kilo, luar biasa teman-teman. Jadi dan itu ketika terapi itu tidak ada efek trauma karena nutrisinya enak lah gitu ya. Yang saya tahu bahwa klorofil itu rasanya mint teman-teman ya, wangi mint, jadi bisa di ngotos juga, bisa kumur-kumur. Terus yang lainnya kayak asam jawa, nih Mistika sama Noni itu rasanya seperti asam jawa. Kalau Max Pro ini seperti susu coklat lah gitu ya, lebih segar malah. Nutribas ini seperti segar, jeruk. Jus jeruk lah gitu ya, segar. Jadi kita melaksanakan program itu enjoy aja ya Bu ya. Proarji juga rasanya enak. Nah, Proarji itu sama gitu, kecut-kecut asam lah tapi segar ya Bu ya, apalagi disajikan dengan air dingin sedikit. Dan yang lebih yang akan dilalui itu pertama ya mudah-mudahan tidak terjadi ya, tapi kebanyakan dari healing krisis ya Bu Tita ya. Karena tubuh itu di reset, tidak apa-apa yang pernah didetoks, dihilangkan racun-racun yang mengendapnya, istilahnya yang sudah mengerat itu disikat, pasti ada efek sakit lah di dalam itu. Gitu kan. Kadang-kadang kan ada pola-pola yang umum, misalnya klorofil sebelum makan kok jadi sakit, kok jadi ingin pipis tuh BAB, saya sarankan atau kita sarankan ya lanjutkan saja
Dan itu hanya bisa 1-2 hari saja ya Bu Ita ya. Ketika sudah terbuang itu si racunnya, itu kita normal lagi, malah lebih banyak itu teman-teman saya yang adalah di WA chat saya yang luar biasa ya, sudah terbantu hanya dengan profil aja. Jadi itu efeknya sangat luar biasa ya Bu Tita yang kita rasakannya ketika Smart Detox itu luar biasa lah, tubuh kita jadi segar, jalan kita jadi ringan, napas kita jadi apa ya, napas lega lah gitu ya, karena fungsi Ciproaji sendiri untuk melebarkan, untuk mengelastiskan, untuk membuang plak luar biasa lah teman, dan itu bisa luar dalam. Artinya ada produk yang seperti Kolopin juga bisa buat masker ya Bu Tita ya, buat luka lebam-lebam, dan untuk bisa diminum dan untuk di mouthwash, jadi luar biasa lah teman-teman. Ada lagi Bu Tita? Ya. Cukup? Cukup dulu sepertinya. Oke, jadi gitu teman-teman ya, yang kita bahas tadi adalah masalah kolesterol dan fungsi magnesium bagi tubuh dengan solusi-solusinya yang tadi. Untuk apa namanya, kolesterol itu ada Koropil, ada garlic ya Bu Ita ya, ada Mistika juga. Jadi itu rekomendasi herbalnya. Nanti kalau memang teman-teman sekalian mau order mas, sudah adalah inbox saya, udah ada WA saya, nanti saya share di kolom deskripsi ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini dengan Bu Tita punya multi manfaat ya bagi teman-teman yang menonton. Dan ada channel YouTube saya juga dengan Bu Tita, itu sudah kita sediakan apa kebutuhan untuk teman-teman atau ibu bapak sekalian yang dibutuhkan tentang produk. Kita sudah live tentang produk, tentang apa peluang usahanya atau bisnisnya juga kita udah ada di situ. Tentang profil perusahaan ada, tentang tes banyak teman-teman. Jadi sengaja saya begitu sudah live ini kita link di-upload lagi ke YouTube biar lebih apa ya, lebih luas lah gitu ya. Jadi bisa dilihat, nanti saya share juga di sini linknya. Jadi apapun yang dibutuhkan, ibu tinggal pilih aja di situ. Mau video apa tentang kita nih, dia apa, kita tuh lagi live apa ya Bu Ita ya. Jadi tinggal mudah gitu. Jadi dan akan kita sajikan hal-hal yang baru teman-temannya, karena tugas saya dengan Bu Ita ya menginformasikan sedekah info sehat lah buat teman-teman sekalian. Baik, itu saja teman-teman, sudah di penghujung acara, sudah terasa nih tinggal setengah jam yang berlalu. Jadi saya terima kasih banyak kepada teman-teman di luar sana yang sedang menyimak acara kami. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, ada dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirul kalam, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan ya Bu Ita ya. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Go Freedom. Terima kasih.